Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, as'alullaha ta'ala wal futu wal munu wa rusuda wa tanasu salahal jasadi wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mufassirin hadisin wa masyayikhina fiddin muallifi hadzal kitab. Ghafarallahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayna ajma'in. Wa bi niyyati anna Allaha yanfa'una bi ulumihim asrarihim barakatihim la hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kulli darain. Wa firqatun ukhra adalu anil muhimmil wajibi fil wa'zi wa hum wu'azu ahli hadzal zaman kafatan illa man asmahullahu. Satu golongan yang lain, mereka berpaling dari yang muhim, yang penting, wajib, yang wajib. Siapa itu berpaling? Ya, berpaling dari yang penting, yang wajib. Wa hum mu'azu ahli hadzal zaman kafatan. Mereka itu sudah berpaling, yaitulah wu'az, nah, para mu'az yang balik apa namanya? Mu'az apa? Yang suka mau izoh, mu'az, para penceramah ya ahli zaman ini. Di zaman ini penceramah sudah apa? Berpaling dari yang penting. Ya, yang penting apa sih itu? Ya, mu'az itu kan sama dengan yang beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu ada beberapa syarat-syarat jadi mu'az. Ya, saya punya catatan nih ya dari Al-Ghunyah Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, saya simple saja. Di sini faslun wa yustaratu fil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar khamsu syara'ita. Jadi syarat amar ma'ruf ada 5. Pertama, ayyakuna aliman bima ya'muru wa yanha. Aliman bima ya'muru wa yanha artinya kalau beramar ma'ruf nahi munkar itu dia tahu apa yang diperintah dan dia tahu apa yang dilarang. Ayyakuna aliman bima ya'muru wa yanha. Dia tahu mana yang diperintah dan dilarang. Kalau khotib berkhutbah tentang usikum wa nafsi bi taqwallah, ya,
Itu dimaknakan oleh muallim apa? Ngajilah, bertakwalah kepada ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Muallim manain apa? Ngajilah. Sebab ente nggak tahu mana yang diperintah, mana yang larang, kecuali ngaji. Kalau kagak ngaji nggak tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang. Yang kedua, qasduhu wajh Allah. Tujuannya adalah mencari ridha Allah wa i'zaza dinillah wa i'la kalimatillah. Jadi memuliakan agama Allah, i'la kalimatillah, li'la kalimatillah. Ya. Man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Dulu saya lagi baca Riyadhus Shalihin sama Syekh Muhajirin ya. Kerjaan saya kalau malam minggu sini ngajarin anak-anak Al-Quran. Dia bilang apa? Itu masuk man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi ngajarin bocah. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tujuannya mencari keridhaan Allah, memuliakan agama Allah dan meninggikan kalimat Allah. Tidak dengan riya, sum'ah, ya bukan untuk pribadi. Karena orang yang dinasehati itu bisa mendapat taufik, hilang kemunkaran, iza kana shadiqan mukhlishon. Kalau yang amar ma'ruf nahi munkar itu mukhlishon shadiqan. Yang kedua yaitu kalau dalil Qur'annya intan surullah yansurkum. Jadi kalau bela agama Allah ya insya Allah bela ya. Kenapa partai-partai Islam pada kalah? Lu banyak ya, kembali ya introspeksi itu yang dibelain apa, kursi ya, apa yang dibelain apa nah, ya ada orang bilang apa lagi kampanyenya apa, masih ayat kursi, nah udah duduknya tinggal kursinya, ayatnya hilang ya pada korup ya. Yang ketiga, ayakuna amruhu wa nahyu billin wa tawaddud la bil fazazah wal ghilzah. Ini kembali kepada ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jadi dakwah itu mesti amruhu wa nahyu billin wa tawaddud, dengan lembut dan cinta, la bil fazazah wal ghizah, tidak dengan kasar ya. Birifqi wan nusi wasyafaqah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik ya. Ya. Ini kan waktu perang Uhud ya. Kemudian ayat yang lain, faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ya, Nabi Musa ngadepin Firaun ya. Dipesen ya, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru. Yang keempat, ayakuna saburan haliman. Sabar. Dakwah itu mesti sabar ya enggak? Haliman tak lekas marah ya. Ada yang bilang apa? Sumbu pendek. Lalu ada sumbu pendek, sumbu panjang. Iya, nggak boleh singgung dikit udah marah aja, belum tahu masalahnya. Sumbunya pendek langsung meledak aja.
atau nyesel ntar ya. Itu nggak haliman ya. Hamulan, jadi menanggung beban ya. Mutawadian, mutawadu, zailal hawa, qawiyal qalbi, lainal janib, tabiban yudawi maridon ya, kayak dokter ya, mengobati penyakit. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru ya itu. Ayat ukhra, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak ya. Itu wasbir ala ma asabak inna fi zalika min azmil umur. 5 ayyakuna amilan bima ya'mur. Dia mengamalkan yang diperintah. Mau amar nahi munkar, syarat yang kelima amilan bima ya'mur. Dia ngamalin apa yang dia perintah. Mutanazzihan amma yunha anhu. Menjauhi yang dilarang ya. Qala Allah Ta'ala ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun ya. Jadi ngajar, kalau yang ngajar belum haji itu giliran bab haji lewatin aja dulu kali ya. Jadi belum dia belum. Coba bab nikah, yang ngajar belum nikah. Gimana itu? Lewat apa baca aja? Hah? Lewatin apa baca? Belum nikah. Belum nikah, udah ceramah pernikahan, boleh nggak? Ya itu kan sama. Belum haji udah ceramah haji. Boleh apa enggak tuh? Hah? Nggak boleh? Ya, jadi ceramah kematian belum mati. Ceramah kematian belum mati. Jadi kalau begitu kita harus mengkaji lagi. Ya karena ini nanti dalil banyak dalil. Satu, man dalla ala khairin kafa'ili. Iya, saya belum bisa haji, kenapa? Nggak ada biayanya. Ya, sedangkan antum kan udah cukup, udah istitoah. Kalau saya belum istitoah, jadi nunjukin aja. Saya aja yang nggak punya, pengen pergi, ini tidak punya. Jadi mandala ala khairin. Nah, jadi masuk nggak tuh kabur maktan? Agak ya. Mandala ala khairin kafa'ili. Ustad, kalau bab udhiyah ya, korban, cari hadis korban ya. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, ayatnya misalnya hadisnya azimu dohayakum. Dianya ngorban nggak tuh Ustaz? Hah? Apa bisa dimasuki kabur maktan? Ya kalau dia mampu, kalau dia kagak mampu, yang bilangin ya itu juga udah mandala ala khairin. Manda'a ila hudan. Jadi nggak masuk kaburo ya. Maka di Matan Subad itu yang kita udah hafal ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubdadil wasan. Gitu ya. Nah, terus ada lagi bait lainnya, fa'mal walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Nah, itu kan enggak semua tuh, fa'mal walau bil usri. Amalin tuh ilmu walaupun 10. Nah, berarti enggak semua ya.
itu khitabnya kepada amalan-amalan sunnah. Pa'mal walau bil usri, amalan-amalan yang masnunat, yang sunnah itu boleh kita pilih. Pilihannya yang sunnah itu kalau kita dapat ilmunya kita amalin. Kalau emang bisa setiap hari ya. Yang kita baca bab tasbih ya, sholat tasbih ini ya. Setiap hari kan ada ya. Kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali. Itu kan ada pilihan, nanti kalau ditanya sama Allah udah dikerjain sekali ya, sekali namanya udah amalin gitu. Ini pesan guru begitu ya. Kalau kita dapat lagi ngaji, dapat ilmu ya, itu kita amal walaupun sekali gitu. Amal walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Jadi ayat atamuruna nasa bil birri itu orang yang tidak mau beriman kepada Nabi, tapi orang lain disuruh beriman. Orang lain disuruh apa? Beriman, dianya nggak mau. Ente itu Nabi Muhammad apa? Bagus, agamanya bagus. Agamanya bagus, ikutin, tapi dianya enggak. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin terusin min khairi adyanil bariyati dina. Saya tahu Muhammad agamanya benar, tapi saya nggak mau ngikutin karena dia gengsi mau ngikutin Muhammad, gengsi. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ya. Atamuruna nasa bil birri itu. Ente orang suruh beriman Muhammad, ente sendiri kagak. Masalah iman ya. Bukan masalah sholat sunnah ya. Bukan masalah yang sunnah. Nah, kalau kabur maktan ini kan mulanya bagaimana tuh? Ya Rasul, kapan perang? Kapan perang? Begitu Rasul bilang, ayo kita perang. Kagak ngikut, ngomong doang ente. Kabur maktan, nanyain doang. Bisa nggak dikias? Kapan ngaji? Orang ngaji kagak ngikut, nanyain doang. Itu bisa disituin apa enggak tuh? Kalau ketemu sama kita aja kagak ngaji tuh, ya belum. Kapan sih ngaji gitu? Minggu pertama, nanyain doang. Tuh. Ngaji wajib nggak tuh? Ya jangan ngaji sini, ngaji tempat lain kalau gitu. Ngaji wajib. Jadi syarat amar ma'ruf nahi munkar, amilan bima ya'mur, dia ngamalin yang dia perintah, mutanazihan amma yunha, jadi menjauhkan apa yang dilarang. Ini bisa senada dengan syair yang memperingatkan guru. Ya ayyuhar rajulul muallimu wairahu. Terusin. Halla li nafsik kana zat ta'limi tasipud dawa lizis saqam wazidona kaima yasihu bihi wa inta saqimu. Muallim. Ya ayyuhar rajulul muallimu wairahu halla li nafsik kana zat ta'lim. Ente kan jaga diri ya. Ente itu apa? Ngajar. Tasipud dawa, kau sifatkan itu obat-obat. Lizis sakom, bagi yang sakit. Tasipud dawa, lizis sakom, wazidona. Kaima yasihu. Wa anta sakim, bagaimana itu orang diobatin bisa sembuh. Entenya aja yang ngobatin sakit. Kalau mau dagang obat yang sehat, entenya murid apa? Sehat. Kalau mau dagang obat biar gemuk, entenya jangan kurus. Dagang obat cambangan, orangnya mesti apa? Jebros. Jadi sana la tanhaan khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika iza fa'al ta'zimu.
Tapi kalau nyari orang yang kayak gini, kekurangan dai. Kekurangan apa? Kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau khotib harusnya kayak syarat-syaratnya 5 tadi tuh. Yang terakhir nih berat nih, ayakuna amilan bima ya'mur, ngamalin apa yang diperintah. Nyari khotib yang begini, ya jarang. Kekurangan orang. Lalu dulu kan kalau khotib itu jangan yang begundul, jangan yang pakai celana pendek, jangan yang makan di warung ya. Itu masalah bab muruah aja sebenarnya, bukan syarat khotbah. Muruah aja. Ya. Kalau nyari yang begini kekurangan dai, kekurangan. Ya. Maka di ini ada pasal berikutnya, qad zakarna anna syartul khamis ayyakuna aliman bima ya'mur mutanazihan amma yunha. Ada beberapa syekh illa anna suyukhun zakaru annal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wajibun 'alal fasik. Amar ma'ruf nahi munkar wajib di atas orang fasik sekali. Kaujubihi 'alal adli, seperti wajibnya orang yang adil. Dari mana ngambilnya? Fa asarna dzalika ila ma taqaddama umumul ayat. Umumnya ayat. Umumnya ayat gimana? Umumnya ayat tentang nahi munkar, apa itu ayatnya? Wal takum minkum ummatu yad'una terus hadisnya man ro'a minkum munkaron fal yughayirhu biadi fa illam tasati wa zalika bil iman. Man itu tufidul umum, masuk laki masuk perempuan. Enggak dibilang di situ orangnya syaratnya bagaimana. Man, siapa yang lihat gitu. Siapa yang lihat? Man. Apakah dia ulama apa bukan? Pokoknya man, siapa aja yang lihat. Ya. Sehingga ada hadis begini, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu. Ini aneh ya, lain dari yang biasa ya. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Nggak ada riwayatin kullah ya gitu. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi kullah. Perintah orang berbuat baik walaupun ente belum bisa ngamalin semuanya. Wanhau 'anil munkar wa illam tantahu. Nahi munkar walaupun ente belum berhenti ngerjain. Ya. Wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu kullah. Ya. Illa annahu la yakhlu ahadun min maksiatin imma zahiran wa imma batinan. Setiap orang juga ada maksiatnya. Ya. Ya. Fa in qulna la yunkirul mutanazzihu anhu ta'azzara anhul amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Kalau kita katakan tidak boleh meningkarkan orang yang masih ngelaksanain uzur amar ma'ruf dan nahi munkar, fayan darisul amru bil ma'ruf wa nahi munkar, maka terkubur, tertutup, indiros ya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kurang orang. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu enggak berjalan ya. Indiros. Ada lagi hadis apa? Memang juga yang agama jadi kuat ada orang-orang yang bantu ini seperti itu.
Innallaha la yu'aidu hadzal din birrajulil fajir. Allah nguatin agama karena ada laki-laki yang fajir tadi itu. Karena ada laki-laki yang fajir. Ya. Kalau unjuk rasa ustad doang kurang. Preman-preman perlu itu. Yang mabok-mabok ya. Ini ya yang tarik musola juga pada ngikut. Itu enggak ada yang kuat ya. Dikit. Innallaha la yu'aidu hadzal din birrajulil fajir. Allah kuatin agama dengan sebab laki-laki ya fajir. Ya ingin lebih luas dibuka aja di Adul Gunyah ya, di Adul Gunyah. Ini ngomongin apa? Wu'az ya. Penceramah ya. Ceramah. Masa pulang dari mana ceramah? Pulang bohong ya gitu. Nah. Iya. Pulang bohong ya, pulang bohongin orang ya. Tapi nggak semua begitu ya. Begitu. Kalau kagak dibohongin nggak pada tawa ente. Nggak rame gitu. Tapi rame belum tentu bohong ya. Karena di fikih banyak itu yang kata-kata yang bisa mudhikah ya, buat orang ketawa. Tapi ilmiah ya. Nah ini cerita penceramah bohong. Dulu ada seorang yang bernama A'mas. Siapa namanya? Di Ihya ini ada. Orang namanya siapa? A'mas. Wa dakhalal A'mas Jami'al Basrah. Masuk si A'mas ke Masjid Jami' Basrah. Fara'a qasan yakussu. Fatawassatul halaqah wa ja'ala yantifu ibtahu. Masuk A'mas ke Masjid Jami' Al-Basrah, maka dia lihat ada penceramah. Koson penceramah apa tukang dongeng? Ya, karena itu banyak kisahnya sehingga kata koson ya. Paro'a koson, si A'mas itu ngelihat orang lagi cerita yakusu, menceritakan dengan bahasa haddasanal A'mas. Haddasanal A'mas. Jadi haddasanal A'mas telah menceritakan kepada kami oleh A'mas. A'masnya dengerin di situ. A'masnya dengerin. Nah, A'masnya habis dengerin, pasawas satal halaqah. Dia berdiri di tengah. Dia masuk ke tengah. Dia nyabutin bulu ketek. Nyabutin apa? Faja'ala yantifu ibtahu. Dia masuk mencabutin bulu ketiaknya. Yang ceramah marah nggak? Yang ceramah kesinggung nggak? Singgung. Faqalal qas, kata yang lagi cerita. Ya Syekh, ala tastahi. Ya Syekh, apa nggak malu? Kata Syekh tadi itu, Mas, 5 anak 5. Kenapa saya malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kizbin. Saya ini nyebut bulu ketek sunnah Rasul. Kalau ente kan bohong, ngaji gua kagak mau gua lo. Bahasa apa? Bahasa Betawi mah begitu ya. Ada salah amas. Hah? Ada salah amas. Ini amas ya. Jadi bahasa gampangnya ngaji gua kagak mau gua lo gitu. Ada salah amas. Ana fi sunnatin wa anta fi kizbin. Saya ini sunnah, nyabut bulu ketek kan sunnah. Nyabut bulu ketek kan sunnah. Kalau ente kan bohong, mana bagus sih? Kenapa saya malu? Anal A'mas wa ma haddastuka. Saya ini A'mas, enggak pernah saya cerita sama ente begitu. Wa fi lafzin wa mata haddastuka. Lagi kapan saya cerita sama ente? Di Ihya, kalau saya punya catatan halaman 243 juz 1 ya. Ya.
Kalau nusohnya sama ya. Kaza bin nusah was-shawab wa ma haddastuka zada ba'duhum mimma taqul falamma sami'an nas zikral a'mas in faddu anil qas. Habis itu jamaahnya pada bubar. Jamaahnya pada bubar, gue bohong. In faddu anil qas wajtamau haulau, pindah dah ya, ke sono ke Amas, jadi pindah dia. Wajtamau haulahu qalu hadatsana ya Aba Muhammad dan seterusnya. Ya. Itu wahum mu'azu hazaz zaman, kata Imam Ghazali, ya bukan baru sekarang ya. Imam Ghazali dulu bilang bang, ya tukang penceramah sekarang begitulah gitu. Berpaling dari yang penting. Nah, tadi tuh ngecap-ngecap yang kagak ada bohongnya. Jadi tidak semuanya penceramah itu seperti itu, illa man asamahullah, kecuali yang dipelihara oleh Allah dari bohong lisannya. Pastaghalu bitomati, habis itu tulisannya bitoat ya, itu diganti dengan mim. Pastaghalu bitomati, maka mereka sibuk dengan tomati. Tomati jam'u tomah, ini di ithabnya ya, wahiyal musibah allati tatimmu ala ghairiha, yang tambah atas lainnya. Tatimmu artinya tazidu. Jadi ada takyid di dalam ithab itu ya. Tomat mananya apa? Jam'u tomah, wahiyal musibah allati tatimmu ala ghairiha ay tazidu. Sibuk dengan tomat, bicara tentang musibah yang bertambah ya. Kalau orang lagi haul jangan yang terhormat sahibul musibah lah, ya kagak enak amat sih, kagak enak lah. Yang terhormat al-mukarram sahibul musibah, nama-nambahin musibah. Kan maunya uzkuru mahasina mautakum, sahibul musibah bikin haul. Ngomongnya ya gitu. Uzkuru ya wakupuan nasawihim, kan begitu yang pas ya. Apa itu musibah? Kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap apa yang enggak baik ya musibah. Nih lagi ngomong begini speakernya mati, musibah namanya. Emang enak. Jadi ngomong nggak sampai kedengeran ya. Kullu ma asa'al mu'min bahwa musibah. Ini waridnya hadis, tatkala lampu mati kan Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Lah, kan lampu kata Aisyah, kan lampu. Ini mati lampu. Kullu ma asa al mu'min bahwa kagak enak nih musibah namanya. Lampu mati inna lillahi inna ilaihi. Kullu ma asa al mu'min bahwa musibah. Jadi at-tommat itu apa? Dengan mim ya. Fastaghalu bit-tommah. Wasyatoh. Satoh. Apa satoh? Banyak maknanya satoh itu. Sarfu alfazis sar'i an zawahiriha al-mafhumah ila umurin batinah.
la yasbiqu minha il afham faidah fi ta'wilat fa hadza aidan haramun wa dararuhu azimun. Satoh, apa sih satoh, bahasa satoh nih? Nah, di sini dibilang ya, wasatoh ini kalau saya lihat di ithab itu nggak ada wawunya. Wasatoh talpiku kalimatin. Nah, definisinya wasatoh talpiku kalimatin kharijatin an qaunin syar'i wal adl talaban lil ighrab. Satoh itu yaitulah talpik. Apa talpik? Campur aduk ya. Ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari qanun syar'i, qanun syara' wal adli, keluar dari keadilan, talaban lil ighrab, karena mencari untuk mengasingkan. Jadi kalimatnya dia mau keluarin yang asing gitu ya, supaya kedengarannya ini baru nih gitu. Tapi ingat, itu kharijah ya, kalimatun talpiku kalimatin kharijah an qaunin syara', udah keluar dari syariat, keluar dari keadilan. Tujuannya ngapa sih ngomong yang orang kagak paham? Tolaban lil ighrab, emang nyari bahasa-bahasa yang asing gitu. Nah, keren ya. Tahu ini kemana? Ini kalimat satoh itu yang kalimat satoh yang diucapkan oleh Husain bin Mansur al-Hallaj. Husain bin Mansur al-Hallaj. Kalimat satoh pernah diucapkan Husain bin Mansur al-Hallaj dengan kalimat anal haq. Anal haq. Kalimat satoh diucapkan oleh Abi Yazid al-Bustami. Apa itu? Subhani, subhani. Bukan subhanallah, subhani, subhani. Apakah kalimat itu membuat jadi orang kufur? Apa enggak? Sepertinya ya, Husain bin Mansur al-Hallaj itu kafir apa enggak? Karena mengucapkan anal haq. Di zamannya membunuh dia. Hah? Di zamannya menyuruh dibunuh. Dibunuh. Iya. Tapi kalau kata Imam Ghazali mah, kalau seandainya jadi hakim dan dibunuh. Kalau apa? Kata Imam Ghazali kalau seandainya dia ada di zaman itu, nggak bakalan dibunuh. Kalau Imam Ghazali ada, dibelain ya. Berarti khilaf. Ya, berarti ada khilaf. Nah, apakah itu dia dicap kafir apa enggak ya? Subhani khitabnya kepada siapa? Abi Yazid al-Bustami. Jadi ini saya buka yang ini kan sering kita dengar, tapi kalimatnya seperti apa? Saya ini ada as-satoh, jadi as-satoh was-satoh mana nabihi sinfaini minal kalam ahdatsahu ba'du sufiyah tu ad-da'awil thawilah al-arida fil ishq ma'allah wal wisal. Di sini gua tadi nanti akan menyebut wisal. Wisal itu merasa udah sampai, udah usul ya. Al-mughni anil a'mali zahirah. Jadi syariat kayaknya udah enggak perlu. Hatta yantahi qaumillah dakwal ittihad. Ittihad artinya akidah wahdatul wujud. Ittihad ya. Nah, di sini di sarannya dibilang wa huwa kufrun sharihun wa dalalun mubinun. Di sahibul ithab. Ya. Sahibul ithab mengatakan apa? Satoh itu dua makna. Yang pertama ada awit tawila al-arida fil ishq ma Allah, asika ma Allah taala wal wisal bihi. Al-mughni anil a'mali zahirah. Udah amal-amal zahir itu syariat. Tadi kan dibilang apa? Sudah apa? Keluar dari konunis kharijah an konunis syar'i wal adl. Jadi udah keluar dari syariat.
Al-mughni an amal zahir al-mukallafi hatta yantahi qaumun minhum ila da'wal hulul. Dakwal hulul wal ittihad. Hulul itu kan akidah Nasrani. Allah menyatu di Isa, di jasad Isa. Itu akidah apa? Nasrani. Allah menyatu di jasad Isa. Itu namanya aqidatul hulul. Allah menyatu, wahdatul wujud. Ila da'wal hulul wal ittihad ma'al ta'ala wa huwa kufrun sharihun wa dhalalun mubinun. Yaitulah kufrun sharih wa dhalalun mubinun. Saya enggak baca semua ya. Bayaquluna qila lana kaza wa qulna kaza wa yatashabbahuna fihi bil Husain bin Mansur bin Abi Bakar bin Umar bin Abdullah bin Lais bin Abi Bakar bin Abi Shalih Asy-Syami bin Abdullah bin Abi Ayyub Al-Ansari Ibnu Mughis wa Abi Abdullah Al-Hallaj sahibal Junaid wan Nawawi. Dia ya sahibal Junaid wan Nawawi wa ghairahuma minat tabaqah. Kenapa namanya Hallaj? Wa innama luqibal Hallaj dinamai Hallaj li'annahu sa'ala qattanan hajatahu. Dia minta katun keperluannya Pak Tazara bisuglihi. Faqala ana uhalliju anka. Saya minta katun. Kemudian enggak diladenin. Saya yang ngapain? Yang bikin katun. Kan katun asalnya kapuk tuh ya. Ya, kapuk. Nanti saya yang ngolah gitu. Falamma ada wajada qutnahu kullahu mahlujan. Wa qila li'annahu kana Hallaj al-asrar yakni yuzhiruha. Hallaj al-asrar itu maknanya menzahirkannya rahasia dan seterusnya. Jadi Hallaj itu namanya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Hallaj itu ya, kenapa nama Hallaj itu karena dia sa'ala qattanan hajatahu ya. Fa'tazara bisuglihi wa qala ana uhalliju anka. Falamma 'ada wajada qutnahu kullahu mahlujan. Dia diikhtilafkan di sini waqtalapan nasu fi sya'nil Hallaj. Nah, ini penting kena masalah mengkafir-kafir ini kan berat ya. Waqtalapan nasu fi sya'nil Hallaj fa abta katsirun minal ulama bi ibahati damihi. Nah, dan ikhtilaf manusia dalam hal Hallaj, maka memberi fatwa banyak dari ulama dengan halal darahnya. Diibahati dami. Ya. Wa tawaqqafa akhirun. Yang lain tawakuf. Ya, diam. Enggak bilang halal, enggak bilang apa. Diam aja dah. No comment ya. Walamma istabtal Abul Abbas bin Suraij anhu wa kana min aqranihi qala hadza rajulun khafiya ala hali fala aqulu fihi syai'an. Ini laki-laki yang tersembunyi halnya, saya enggak bilang apa-apa. Ka'annahu lam yasbut indahu. Kayaknya sih semacam Hallaj itu agak pantas ngomong begitu. Annahu maqala tilkal maqala fi sahwin, itu dia enggak ngomong dalam keadaan sadar. Kalau sadar mending ngomong begitu. Karena kalau ngomong kalimat kufur, dianya nggak sadar, dia kagak kufur. Dia ngomong anallah, misalnya dia nggak sadar, ya nggak kufur. Kalau pisahwin, kufur. Jadi ini ditakwil oleh yang lain. Nggak mungkin Hallaj ngomong begitu. Mungkin kalau dia ngomong dalam kesadar, dia nggak ngomong begitu. Jadi kalau ngomongnya
dalam keadaan mabok, ya mabok, tenggelam ke Allah, ya mabok cinta, fartul mahabbah atau wajid, ya itu dalam Islam. Ya ini, ya kita halal dulu nih ya. Itu tanggapan. Kutila yaumas salasa li sab'in baqina min Dzulqa'dah sanat tis'ah wa sulusmi'ah wa kana akhiru qawlihi hubbul wahid ibrahul wahid lahu allazi suliba li ajli itlaqi kalimat min hadzal jinsi wa yastashhaduna bi qawli anal haq wa qad i'tazara anhul masyayikh bi jawazi ayakuna zalika sadara minhu fi hali sukrin wa ghaibatin. Lagi mabuk, ini memaafkan ya, itazaro itu ya memaaf. Itu dia ngomong begitu lagi mabuk katanya. Lagi goib. Goibah mau. Wa innallaha rafa'at taklib. Allah angkat kemukalafannya aman goba aqluhu. Orang yang enggak punya akal kan enggak ada hukumnya. Bala yu'akhaz bidzalika wala yahillul waqi'ah. Nggak halal kita jatuhin pihi bisa babizalika. Wa innamal inkar ala man yatalaqqa zalikal kalam ala zahirihi. Ya yang inkar ya bilang itu kafir, ya yang lihat zahirnya ngomongnya wa ya'taqiduhu wa ya'tamidu. Fa hadza yunkaru alaihi asadun nakir. Nah Umar bin Khattab ngomong, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari kejadian ini dia ngomong. Dari kejadian itu dia ngambil paham, la tazunna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan. Ente jangan suudzon dengan kalimat yang keluar dari saudara engkau, kalimat yang jelek, wa anta tajidulaha bil khairi mahmalan, sedangkan engkau mendapati baginya kalimat itu di dalam kebaikan masih boleh dimaknain, yang bagus. Misalnya 2 kali 2 makna, ini yang jelek maknanya dia kafir ya, dia ngomong lagi sehat berarti kafir. Makna yang kedua dia lagi mabok, nah itu ada mahmalan, ada kemungkinan dia ngomongnya lagi mabok, nggak kafir. Kemungkinan ngomongnya lagi apa? Lagi dalam keadaan sadar, kafir gitu ya. Nah, kalau ada 2 begitu, ini Sayyidina Umar bilang apa? Kalau masih ada takwil yang bagus ya, pilih yang bagus. Jadi kita nggak ngecap dia kafir gitu. Nah ini boleh difotokopi, ya boleh difotokopi. Tersebar aja gitu. Ya, saya ngomong kan enggak sempurna kalimat. Jadi diapain di intisarinya aja gitu. Intisarinya. Jadi ikhtilaf fi sya'nil halaj ya. Ya, ikhtilaf fi sya'nil halaj ya. Apakah dia dicap kafir apa enggak? Nah, itu ada komentarnya di Kitab Sadatil Muttaqin ya. Di ithabnya bukan di ihya-nya. Ihya-nya itu tadi mensarahkan ihya-nya ya, di ithabnya. Jadi dari situ tadi kalimat ada dakwal ittihad ya, dakwal ittihad hatta yantahiya qaumu ila dakwal ittihad. Jadi kata-kata syatoh itu kalimat yang apa namanya keluar dari syara'. Keluar dari syara, yaitu maksudnya di sini keluar dari tauhid ya. Keluar dari apa? Dari tauhid. Nah, kalau Imam Rifa'i bilang begini. Masalah syatoh nih ya. Qalal Imamur Rafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, labzotani sulmatani biddin. Labzotani sulmatani biddin. 2 lafaz yang menghancurkan keduanya agama. 2 lafaz kalau dikeluarin itu apa? Ya, kalau diyakini itu menjadi rusak agama.
Ini penting ya. Kata Imam Rifai radhiyallahu anhu, lafzatani sulmatani biddin. Dua lafaz yang merusak agama. Satu, al-qaulu bil wahdah. Al-qaulu bil wahdah. Jadi aliran wahdatul wujud ini. Gimana tuh? Gimana nanggapinya tuh? Orang yang beraliran wahdatul wujud. Nah, Imam Rifai bantah sini. Al-qaulu bil wahdah. Satu. Sebab itu ittihad. Ini nanti aqidatin Nasrani, seperti aqidah Nasrani bahwa Allah itu menyatu di jasad Isa. Allah menyatu di jasad Isa. Akidah siapa itu? Nasoro. Nah, bagaimana kalau orang yang suka zikir bilang apa? Allah ada di hati saya. Gimana tuh? Allah ada di, berarti Allah bertempat dong. Allah ada di hati saya. Lalu hati saya ingat Allah, lain nggak? Lalu Allah ada di hati saya. Ini orang zikir tapi belum punya ilmu, bahayanya begitu. Ya. Tauhid dulu, ya. Baru syariatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, baru wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Jadi aqidatul hulul namanya. Aqidatul apa? Hulul. Wasyatah al-mujawiz haddat tahaddus bin nikmah. Yang kedua, yang merusak agama adalah perkataan satoh. Nah, ini yang tadi kita baca. Wasyatahu al-mujawizu haddat tahaddus bin nikmah. Yang kedua, lafaz satoh yang melampaui batas tahaddus bin nikmah. Saya ulang. Qala al-Imam Rifai radhiyallahu anhu, lafzatani sulmatani biddin. Al-qawlu bil wahdah wasyatahu al-mujawizu haddat tahaddusi bin ni'mah. Dua lafaz merusak agama. Pertama, al-qawlu bil wahdah. Kedua, syatoh. Syatoh yang mujawiz haddat tahaddusi bin ni'mah. Ada lagi. Qala Ahlussunnah wal Jamaah, innallaha la yahullu fi syai'in. Innallaha la yahullu fi syai'in. Allah tidak bertempat di sesuatu. Ya, termasuk Allah tidak bertempat di hati. La fauqu wala wara, ya, la fauqu wala tahtu wala amam wala yamin, ya. La amam wala warah, ya, la yamin wala shimal. Allahu mawjudun bila makannya. Innallaha la yahulu fi syai'. Allah tidak menempati di sesuatu. Wala yahulu fi syai'. Sesuatu itu juga tidak menempati di Allah. Wala yanfasilu minhu syai'. Tidak terpisah dari sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. La yanfas wala yanhallu minhu syai'. Tidaklah terpisah daripadanya oleh sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu masih bahasa satoh ya, tadi itu aqidatul hulul ya. Jadi omongan satoh itu termasuk omongan yang meyakini aqidatul hulul ini, atau aqidah wahdatul wujud, atau aqidatul hulul ya, wal ittihad, wal ittihad.
di juz pertama, Ittihad di juz pertama. Juz pertama halaman 398 399. Kalau punya saya juga, kalau nuskhohnya lain ya lain lagi. Karena ada macam, ada nuskhoh qadimah, ada nuskhoh jadidah ya. Halamannya mungkin beda tapi juznya sama satu. Kemudian juga di sini dijelaskan apa tentang subhani. Subhani juga ada. Ini Abu Yazid Al-Bustami ya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan subhani. Kan subhanallah ya. Dia subhani. Haza fannun minal kalam azimun dororuhu fil awam. Orang awam bahaya ini ngomong begini. Subhani. Wa min jumlati ulaika qaumun yaquluna bil hulul wal ittihad wa yaz'umuna anna Allah ta'ala fil ajsam. Wa yasbiqu ila mafhumihim qaulun nasara bil lahut wan nasut ya. Ya. Ya, saya nggak bawa HP jam berapa udah ini? Udah jam berapa? Ya udah, jam 8 dari mulainya. Wa ta'ifatun istaghalu bi tayyaratin nukat wa tasji'il alfazi wa talfiqiha wa aksaru himamihim bil asja'i wal istishadi bi as'aril wisal wal piraq wa gharduhum ayyuksira fi majlihimut tawajud wa za'aqat walau ada aghradin fasidah fa haula'i sayatinul insi dhallu wa adallu. Dan segolongan lagi yang magrur, sibuk dengan tayyaratin nukat, dengan yang terbang daripada itu titik. Terbang titik maksudnya apa? Kalau berdoa itu agak ada titiknya, maksudnya gitu. Ya, kalau ngomong itu bang nggak ada titiknya. Asal mah toir kan kapal ya, terbang ya. Jadi apa ya baca sih itu doa? Wakaf bukan, wasal bukan, nggak kedengeran, nggak jelas. Wa tasji'il alfaz, mensajakkan lafaz-lafaz. Ada juga yang pakai sajak. Wa talfiqiha, mencampur adukannya. Wa aksaru himamihim, banyak himam mereka itu fil asja, di dalam sajak-sajak ya, berdoa itu pakai sajak-sajak. Wal istishad bi as'aril wisol, dan berdalil dengan siir-siir wisol, udah usul ya. Wal firaq, berpisah. Wa gharduhum ayyuksira fi majlisihim, tujuan mereka apa sih itu? Pakai apa namanya, bahasa-bahasa sajak ya, siir-siir wisol dan firaq, usul ya pada Allah, berpisah. Wa gharduhum ayyuksira fi majlis tawajud, tujuan mereka memperbanyak di majlis mereka itu tawajud. Tawajud, wajad itu at-tazahur bil hubbi, menampakkan kecintaan. Jadi wajad itu di dalam Ihya itu partul mahabbah, melampaui cinta. Itu baca kisah-kisah Nabi pakai dingkring, joget-joget begitu. Mana dalilnya itu? Itu yang dipanggil wajad. Wajad itu partul mahabbah, melampaui kecintaan. Orang kalau udah cintanya mendalam, melampaui kecintaan, cintaannya sama maksiat, misalnya cintaan sama joget, itu kena paku juga biasanya kagak berasa kali, tahu-tahu ntar berasanya. Karena saking apa? Wajadnya itu, wajad namanya, fartul mahabbah, saking cintanya nggak berasa. Sakit tuh nggak berasa. Kalau cinta sama maksiat ya maksiat. Kalau cinta kepada Nabi
baca kisah-kisah Nabi, dia melampaui cinta sampai joget-joget tuh. Joget. Ya, dingkring-dingkring gitu. Ya. Boleh nggak itu joget? Boleh nggak? Joget boleh nggak? Hah? Joget boleh nggak? Ya tergantung yang joget siapa. Satu, ya kalau yang joget perempuan bajunya singset ya. Ya, Ustadz ngeliatin ya. Ngundang, itu mengundang. Itu kasiyatun, ariyatun, mumilatun. Ahlinar ya. Jatama al-halal wal haram, gulibal haram. Nah ini dalil joget itu ada di Quran. Apa itu? Waktu Nabi Ayub sakit lama ya, berapa tahun? Berapa belas tahun? 16 atau 17 tahun. Bininya yang tahan cuman ada yang tahan, ada yang kagak. Ya cerita singkatnya dia kan buang air. Bukan dalam rumah. Lapangan ya enggak. Dianterin sama istrinya kan. Itu dianterin istrinya, ya buang air ditinggal. Ditinggal. Kemudian Nabi Ayub itu apa? Mau bersih-bersih, bingung lah mana airnya, nggak ada. Mau bersih-bersih nggak ada air. Kata Allah apa? Ayatnya. Urkud birijlika. Urkud birijlika haza mugtasalun minhu wa syarab. Urkud mananya tuh? Gejig. Nah, bahasa apa tahu gejig apa gejig? Ya, gejig. Gejig, apa gejig? Ya, itu pakai kaki itu bumi diapain? Tuh. Ya gejig dah, yang menterong mana sih ah? Ngerti gejig. Pukul itu dengan tangan ya, dengan kaki. Urkud birijlika. Ntar apa? Keluar itu air. Urkud birijlika haza mugtasalun minhu wa syarab ya. Bisa buat mandi, bisa buat minum. Mandi dah. Yang tadi kulitnya sakit kulit ya, kembali semula, bahkan lebih muda, lebih ganteng. Jalan dah. Kata bininya, Pak, bahasa gitu nih. Ngeliat Ayub nggak? Ngeliat Ayub nggak? Ini Ayub, udah ganteng lagi tuh. Ganteng lagi. Itu cerita selanjutnya. Ya, anaknya yang udah banyak pada nggak ada ya. Hartanya habis buat berobat ya. Dan istrinya Ayub itu kan jual apa? Jual rambut buat berobat. Ya, bener. Ya, kalau nggak salah dia jual rambut. Kata Ayub, saking gue lagi sakit. Gue sakit, gue ngomelin. Udah kantong udah kering ya. Bahasa kita kantong kering. Sumpah, nanti kalau saya sembuh saya mau pukul 100 kali pukul. Karena dia udah kadongan ngomong begitu dan 100 jadi rumput diikat 100 lembar ya, pukul sekali kan 100 juga namanya. Ya. Udah susah jadi kaya lagi ya, lagi mandi balang emas udah joget tadi. Urkud birij lika itu jogetnya, tapi disertakan dengan tawajud. Ada tawajud ya, itu dia nggak inget kecuali kebesaran Nabi apa dia joget sendiri udah ya. Wa gharduhum ayyuksirab bimazimat tawajud wa za'aqat as-sayhah, jeritan-jeritan. Nah, kadang disertai dengan apa? Teriak-teriak ya, jeritan-jeritan. Walau ala agrodin fasidah, walaupun tujuannya itu rusak. Karena ini kalau dibilangin apa?
kalimat tuh hakin tapi urida bisa batil. Yang ngumpulin orang-orang zikir itu kan apa? Bagus ya. Tapi tujuannya kemana? Apa al jaru wal majrur muta'alliqun bil fulus? Enggak tahu ya. Di kampung saya dulu ada itu ustaz, saya bilang, "Hey ustaz, itu jangan diikutin." Zikirnya Yasin sih. Yasinan, ya biasa. Yasinan ini sama kita. Lama-lama dia ngontrak tuh orang di Kosambi Baru ini ngilang. Karena kalau mau pengen dapat duit zikir 5 malam jangan tidur. Dijonggol tuh dia. Jonggol. Saya diajarin begitu. Dia ngobrol, bukan saya berguru sama dia. Ustadz kan Jakarta bangun pesantren, Ustadz kan Jakarta miskin, begitu fakir. Saya jawab aja, kalau ente yakin itu bakalan jadi duit, daun bisa jadi duit sekarung gitu ya, ngapa lu kasih gua, lu aja, lu kan susah juga. Nggak pakai dalil, lawan akal aja. Kalau ente yakin apa dikasih saya, ente aja kerjain. Kan Nabi juga nggak ngajarin begitu, melek aja nggak boleh. Innali zaujika alaika haqqo. Wa innali batnika alaika wa innali ainika haqqo, ada hak. Jonggol di sana kayak ente aja. Jadi beli minyak wanginya dulu 15 juta apa 10 juta. Kayaknya ada yang pengalaman nih. Angkut aja. Iya. Bisa beli minyak dulu berapa? 10 juta. Bangkrut orang sak warungnya gara-gara itu. Zikirnya sih bagus. Tapi tujuannya itu agrodin fasidah. Tujuannya fasidah. Tawajudnya ya ada kalau menurut saya dalil tuh wajad ibahatus sima wal wajad itu di bab di hitam ihya kan ada. Fahaulai sayatinul insi, mereka adalah setan-setan manusia. Dallu wa adallu, udah dia sesat nyeset orang lain lagi. Fa innal awalin, yang orang-orang dulu illam yuslihu anfusahum, walaupun dia enggak memperbaiki dirinya, faqad aslahu ghairahum, orang lain dia enggak ajak-ajak belangsak, dia baikin. Kan ada 3 tipe ulama. Satu yang membinasakan dirinya dan orang lain. Muhlikun nafsahu wa fal ulama salasa. Wa fil ihya fal ulama salasa muhlikun nafsahu wa ghairuhu. Binasain dirinya dan orang lain. Ini yang dulu ma'dallu. Wa hum al-musarrahuna bi talabid dunya. Mereka itu sebetulnya yang dia cari adalah semata-mata dunia. Ya, bukan kita nggak perlu dunia, tapi jangan dominan. Wala taj'alid dunya akbaro hammina, gitu ya. Wala taj'alid dunya akbaro ham. Yang kedua, mus'idun nafsahu wa ghairahu. Membahagian dirinya dan juga orang lain. Namanya muslih ya. Bukan mufsid ya, muslih. Mus'idun nafsahu wa ghairahu. Wa hum da'una al-khalqa ila Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Ad-da'i ilallah. Ad-da'i ilallah. Zahiran wa batinan. Yang ketiga, muhlikun nafsahu, dirinya dibinasakan. Mus'idun ghairahu, ngebahagiain orang lain. Contohnya kayak lilin, lampu, dianya dibakar orang lain. Nah, di sini yang dikutip adalah fa innal awwalin illam yuslihu anfusahum. Dirinya memang enggak baik, nggak perbaiki, tapi pakot aslahu ghairahum tadi ini masih seirama dengan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah nguatin agama dengan laki-laki yang fajir, walaupun dia nggak ngamalin, tapi orang lain disuruh gitu. Masih mendingan ya daripada dulu. Lalu wasahhahu kalamahum wa wa'dhahum. Mereka membenarkan, mensahihkan ucapan dan juga nasihat
Wa amma haulai fa hum yasudduna an sabilillah wa yajruna al-khalqa ila al-aghrad wal gurur billah bilabsil harafati jara'atan al-ma'asi wa raghabahu fid dunya wa raghabahu fid dunya. Adapun mereka itu maka sungguhnya menghalangi dari jalan Allah, menarik makhluk kepada tujuan-tujuan dan gurur billah. Pakai apa? Bilabzil harapati, dengan lafaz yang pedas. Jaro'atan alal ma'asi, karena beraninya atas maksiat. Ya. Beraninya atas maksiat, oraqabahu fid dunya, dan dia mentargibkannya, artinya menyenangkannya di dunia, ya. Kalimatnya kalimat menyenangin di dunia. La siyama iza kana al-wa'iz, apalagi bila mana penasehatnya mutazayyinan bisyab, berhias dengan pakaian. Siyabuhum siyabul ulama wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Pakaiannya sih ulama banget, sampai hatinya serigala. Ya, pager makan tanaman, disuruh jagain yang orang isat yahmi zi'ba anha fa kaifa iza kana ru'atu lahu zi'ab. Pemimpinnya itu serigala, anak buahnya makanin gitu, dia dijagain makanin, ya. Mutazayyinan bisyab, berhias dengan pakaian. Emang berhias sama pakaian kagak boleh, tergantung tujuannya. Ya, kalau tahadus bin nikmah boleh. Wa amma bi nikmati rabbika hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi kalau tujuannya nipu berhias dengan pakaian wal khuyala, sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin kibr. Jadi pakai baju bagus boleh enggak? Yang enggak boleh sombongnya. Pakai mobil bagus boleh enggak? Yang enggak boleh sombongnya. Mobil boleh minjem juga buat ngelancong. Itu kan pamer namanya. Pak, pamer. Kalau dia punya mobil bagus dia pakai. Jangan dibilang sombong amat tuh Ustadz. Kemari aja pakai mobil kayak gitu. Enggak, jangan. Yang punya dia sih. Kalau punya orang lain tuh baru salah. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Nikmat Allah ceritain. Nikmat Allah nampakin. Perlihatkan. Jadi anak wa amma bi nikmati rabbika hadis. Yang pertama ceritain kalau dapat duit. Alhamdulillah semalam dapat 5 juta. Tapi saya nggak bagi, cerita doang. Gitu kan. Nggak apa-apa begitu ya, buat saya aja masih kurang. Kebutuhan saya kan banyak. Jangan dibilang omong dong Ustaz. Ya, bukan begitu kan. Wa amma bi nikmati rabbika ceritain. At-tahaddus bi nikmatillahi syukrun. Nggak takut diminta, emang cerita aja. Soalnya kan dalilnya apa? Ibda biman ta'ul, utamain keluarga. Utamain keluarga. Dalilnya banyak banget Ustaz. Utamain keluarga, ada lebihnya baru. Kan begitu cara mengatur apa namanya? Nafkah. Agak lebih-lebih ngasih-ngasih. Ya. Iya, cerita kayak ada cerita. Ada lagi yang dalilnya apa? Biar keluarga jalapar asal orang lain. Itulah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Bayinya tuh makanan bayi kasih tamu, bayinya nangis biar aja. Ada kan hadis begitu ya? Iya, bayi. Yang makanan tamu juga kasih makanan bayi. Tapi bayinya nangis. Itu ayatnya bukan hadisnya bukan Ibnu Mas'ud, ayatnya apa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Dia mengalah diri, mengutamakan orang lain. Masuk orang lain di situ orang muhajirin. Itu biar lapar, biar kenyang, biarin tuan rumah melapar.
Itu kisahnya Muhajirin dengan orang Ansor. Orang Ansor itu perlu banget sama orang Muhajirin. Perlunya sampai mengalah tempat makan diutamain orang itu. Berarti mau pakai yang mana tuh? Ya, yang imannya udah kayak orang Ansor. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khusasa. Ahlul isar. Dan Nabi mengisyaratkan ada 3 macam. Yang pertama Abu Bakar. Semua hartanya bila mana untuk jihad, untuk Nabi kasih semua. Sampai Nabi nanya, buat keluarga mana? Ada Allah. Ada Allah, ada Rasul. Ya. Kalau Sayyidina Umar, ya mau nyontoh Abu Bakar, nggak kelas, itu setengah aja. Sumbangan untuk jihad, ini nggak mau kalah sama Abu Bakar. Umar mau ngasih semua, jangan, setengah aja. Beda nggak tuh? Beda. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga aja yang terima. Innaka antazal warasulaka agdi aja. Khairun min antarahum alatan tatakafun. Sa'ad bin Abi Waqqas kan ditengokin sama Nabi. Ya Rasul, sakit saya udah begini nih. Boleh nggak saya sedekah 2/3? La. Setengah? La. As-sulus kasir. Ya. Innaka antazar warasulaka agdi khairun min antarahum alatan tatakafun. Ini menggambarkan iman. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin siwal anbiya la rujiha. Iman seluruh alam manusia selain dari Nabi ditimbang nyaingin iman Abu Bakar, nggak bakalan. Wa amma bi nimati rabbika hadis. Hadis itu bisa dibeliin mobil, dibeliin pakaian, beliin motor apa ya, tergantung kebutuhan kita. Gitu. Itu hadis. Ceritain atau dibuktikan dengan kerjaan. Wal khuyala wal murai, orang-orang sombong, orang-orang riya, wa ya'izuhum bil qunut min rahmatillah. Juga nasihatnya putus asa dari rahmat Allah. Hatta yai'asu min rahmati. Jadi nggak boleh kita ngajarin orang supaya putus asa, janganlah. Harus jawabannya menyenangkan aja. Ya, nggak boleh. Ya, kalau sebatuk nengokin sakit. Ya, ini mah mati dah besok juga. Ya. Masa begitu? Walaupun hati kita ada begitu juga. Ya, maunya, si Anu udah koma sebulan masih hidup. Maunya begitu ngomongnya. Jangan, ya ini mah nggak ada lepan lah. Itu namanya apa? Ngajak putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Putus asa dosa, putus cinta soal biasa. Cari gantinya. Iya, cari gantinya. Daun kelor nggak sedunia ya. Iya, emang sengaja gitu. Daun kelor. Wallahu a'lam bishawab. Wa firqatun ukhra. Wa firqatun ukhra.